Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik di dunia pendidikan. Nah, karena apa? Karena hal yang kita ingin bicarakan ini banyak orang yang nggak sadar bahwa hal ini adalah penting. Nah, mari kita perhatikan perbincangan kita kali ini dan mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, Pak Afi, apa yang kita ingin bahas, Pak? Ada suatu pertanyaan sih ya, berangkatnya bukan dari sesuatu kali ini bukan dari sesuatu yang viral, tapi dari sebuah pertanyaan yang mungkin banyak dibahas di mana-mana atau di internet atau di YouTube. Jadi haruskah seseorang itu menjadi seorang ahli? Jadi harus jadi ahli semua gitu. Misalnya ahli semua maksudnya ya, gimana? Ahli semua itu maksudnya maksudnya semua orang harus menjadi ahli, tapi di bidangnya masing-masing, bukan maksudnya ahli semua tuh semua orang menjadi seorang yang ahli, bukan orang yang kan, soalnya kan kayak misalnya kuliah aja nih misalnya ya, kan ada S1, S2, S3 gitu kan. Nah, kalau kira-kira pakai analogi itu, apakah semua orang tuh memang kuliah tuh harus sampai S3 misalnya gitu. Nah, itu analoginya gitu ya, kalau misalnya kurang tepat ya mungkin nanti bisa diluruskan gitu ya. Tapi kan ada orang yang cukup merasa cukup dengan ya udah kuliah saya kuliah S1 aja cukup, yang penting kan saya bisa kerja. Atau kuliah S2 misalnya saya kuliah S2 aja cukup karena yang penting saya bisa ngajar atau bisa ya sesuai memang peruntukannya. Jadi S1-nya untuk apa, yang kalau buat dia yang penting bisa melamar pekerjaan, berarti dia merasa cukup dengan kuliah S1 saja misalnya gitu kan. Ada juga yang kuliah S3 karena dia ingin menjadi peneliti atau ya seperti tadi misalnya ingin menjadi ahlinya misalnya gitu kan dengan kuliah S3 itu. Tapi kadang-kadang saya sih nggak sepakat kalau S3-nya lain bidang. Maksudnya gini, kalau misalnya kuliah S1-nya akunting, kuliah S2 akunting, kuliah S3 akunting, berarti itu ya ahli makin ahli. Tapi kalau S1-nya akunting, S2-nya pemasaran, S3-nya kuliahnya misalnya apa yang lain gitu, ya itu kan berarti kan beda-beda, cuman stratanya doang yang berbeda tapi nggak menjadi semakin ahli gitu kan. Nah, jadi kira-kira gimana kalau misalnya dari segi pembahasan kali ini? Ya, kalau menurut saya, Pak, kalau kita kuliah, tergantung niat kita kuliah itu untuk apa. Oh iya. Bukan masalah S1-nya apa, S2-nya apa, S3-nya apa, tetapi niat kita untuk kuliah apa. Karena begini, Pak, banyak orang-orang di luar sana, jangankan S2, S3, Pak, ya, S1-nya saja salah jurusan, Pak. Ya. Ya, apalagi S2, S3-nya. Bayangin ya, kita di kuliah itu diajarkan apa sih, Pak? Kita kuliah diajarkan ya, pertama sesuai jurusannya dong ya. Misalnya jurusannya ilmu komunikasi misalnya diajarkan apa? Misalnya diajarkan apa di ilmu komunikasi? Ilmu komunikasi berarti diajarkan dasar-dasar komunikasi. Misalnya dari mulai komunikasi interpersonal, terus komunikasi massa, kayak gitu-gitu. Jadi kaitannya dengan skill kan? Ya. Yang diajarkan di bangku kuliah. Ya, seperti itu. Kebanyakan sih kalau S1 masih dasar-dasar ya. Maksudnya belum jago banget gitu. Tujuannya kan untuk melatih skill. Harusnya begitu, harusnya. Ya, kita kuliah kedokteran diajarin skill kedokteran kan, Iya Pak? dong. Nggak mungkin kita diajarin teori sampai selesai, terus kita nggak bisa ngobatin orang gitu. Iya, harusnya begitu. Ya bukan harusnya begitu. Tujuan utama kita kuliah kan kita ingin berharap mendapatkan suatu skill yang bisa kita gunakan ketika nanti kita terjun di masyarakat. Iya. Di bidang apapun itu ya? Di bidang apapun. Nah, tapi bayangkan kalau kita, Pak, sampai salah jurusan. Kita hanya sekedar kuliah itu karena embel-embel kampus negeri misalnya. Atau kampus favorit misalnya. Ini sangat bahaya, Pak. Karena banyak orang yang salah jurusan, akhirnya ketika dia berhasil, Pak, misalnya masuk suatu kampus negeri atau kampus favorit tersebut, di tengah jalan dia kena DO, Pak. Karena dia ternyata ketika menjalani ya masa-masa perkuliahannya, dia nggak kuat, Pak. Karena beda loh dunia sekolah sama dunia kampus, Pak. Kalau dunia sekolah kita belajar yang hanya sekedar pendidikan akademis.
sesuatu yang general. Tetapi ketika kita bicara berkaitan dengan dunia kampus, yang dilatih itu skill kita, Pak. Tetapi kalau kita bukan ranahnya di sana, ya, bukan skill itu yang menjadi bakat kita, akhirnya sudah, Pak. Selama kita kuliah, kita menderita. Ini juga yang saya alami. Dulu waktu saya memutuskan untuk kuliah, Pak, saya benar-benar alasan saya itu nggak masuk akal, Pak. Karena saya menghindari suatu mata pelajaran tertentu. Dan akhirnya ketika saya tanya ke teman-teman saya yang sudah kuliah duluan, saya tanya, kalau gue pengen kuliah nih, nah tetapi kuliah tersebut itu nggak ada mata pelajaran matematikanya. Kira-kira jurusan apa ya? Oh, jurusan ini, Don, perhotelan. Perhotelan tuh nggak ada matematikanya. Semuanya cuma ini aja, hafalan. Oh, yang benar. Iya, lu cobanya perhotelan. Nah, akhirnya saya masuk, Pak, perhotelan. Nah, waktu saya kuliah perhotelan, saya terkaget-kaget, Pak. Oh, begini kuliah perhotelan. Yang diajarin cuma nyapu, ngepel, nyuci piring. Kok kayak gini mah, gue belajar sendiri di rumah bisa. Nah, di situ, Pak, saya akhirnya baru sadar, saya salah jurusan. Bukan ini yang saya inginkan, gitu. Nah, banyak anak-anak ternyata yang memiliki pengalaman yang sama, Pak, dengan saya. Makanya pas di tengah jalan, Pak, di tengah perkuliahan banyak yang berguguran, Pak. Padahal bayangin, Pak, masuk perhotelan kan nggak murah. Nah, akhirnya siapa, Pak, yang disusahin? Orang tua lagi. Nah, makanya di sini saya selalu menghimbau gitu. Kalau kita pengen kuliah, coba pikirkan masak-masak. Jangan ikut-ikutan teman. Jangan hanya disuruh orang tua. Karena yang sedang tren misalnya jurusan ini. Jangan kayak begitu, Pak. Kita harus tanya dulu ke diri kita. Apa sih yang menjadi potensi yang kita miliki saat ini? Ya. Terus apa sih yang menjadi cita-cita kita? Itu harus kita pikirkan masak-masak, Pak. Agar apa? Agar kita jangan sampai salah mengambil keputusan. Nah, tapi kalau bicara mengenai apakah kita harus menjadi orang yang ahli, sangat, Pak. Karena itu perintah agama, Pak. Karena ada suatu hadis yang saya ingin kutip, bahwa Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa kita, ya, sebagai umatnya, itu harus menjadi orang yang ahli dalam suatu bidang, Pak. Karena suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Bayangin, Pak, tunggulah kehancurannya. Nah, tetapi kan selama ini hadis itu hanya numpang lewat saja, Pak. Ya, kita tidak benar-benar praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Makanya wajar, Pak, ketika kita beraktivitas, ketika kita bekerja, nggak ada satupun karya yang kita hasilkan, Pak. Coba bayangin ya, salah satu bagian dari iman itu menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama, Pak. Yang paling banyak manfaatnya lagi. Bagaimana kita bisa memiliki banyak manfaat, Pak, kalau kita menjadi orang rata-rata? Ya, ini bisanya setengah, itu bisanya setengah. Nggak ada satupun yang kita dalami. Nah, bagaimana, Pak, kita bisa hidup sukses di dunia ini? Kalau apa-apa kita hanya rata-rata, Pak. Nah, jadi itu, Pak. Kalau menurut saya, kita harus menjadi seorang yang ahli di bidangnya. Ya, kalau misalnya nih, ada orang, ya umumnya sih ya, umumnya masyarakat kita gitu kan. Mereka, artinya anggaplah ketika kuliah gitu ya. Karena kan jenjang pendidikan, sebetulnya sih kalau menurut saya juga orang yang ahli atau pintar itu emang nggak harus kuliah juga sih ya. Ada juga orang dia menjadi ahli karena dia berkecimpung di sebuah bidang, tapi dia nggak kuliah di situ, misalnya gitu kan, entah itu bidang. Ya makanya tergantung niatnya, Pak. Iya. Nah, kalau dia nyari gelar atau nyari ilmunya. Nah, itu yang paling harus kita pikirkan. Iya, jadi untuk menjadi ahli di suatu bidang misalnya, berarti nggak harus kuliah atau nggak harus S3. Nggak harus. Tapi kan begini, Pak, buat ini kalau
mungkin gini, mungkin ijazah itu formalitas ya. Buat saya juga ijazah juga formalitas kan. Ijazah orang pasti ngejar-ngejar ijazah gitu sampai kuliah satu. Nah, tapi kan kebanyakan memang mereka pengen cari kerja gitu. Jadi dengan supaya bisa mereka kerja, mereka kuliah supaya kuliah dapat ijazah. Karena yang diminta sama perusahaan itu kan ijazah. Salah satu syaratnya. Syarat ijazah S1, ijazah S2 dan sebagainya. Benar. Nah, itu masih banyak yang pemikiran seperti itu. Gitu. Jadi makanya soal keahlian ya jangan-jangan nggak ahli, ya minimal bisa sih, tapi nggak ahli, tapi minimal bisa, sehingga ya udah apa yang dikerja, misalnya kayak ya saya mengenal beberapa orang lah gitu yang gak usah saya sebut nama orangnya, dia bisa dalam hal ini misalnya membuat suatu video atau suatu konten bisa misalnya bisa ngedit, bisa apa bisa, tapi dia mungkin bukan ahli yang jago banget gitu, tapi apapun diperlukan bisa, yang penting buat kerja bisa. Buat misalnya main YouTube atau enggak, kok main YouTube sih, dia bikin konten untuk YouTube misalnya konten video gitu. Konten video misalnya itu bisa. Jadi nggak harus ahli banget juga, kecuali mungkin dia mau jadi dosen atau ngajar yang memang dia harus banyak ilmunya, banyak wawasannya, karena dia harus ini kan, harus sharing banyak. Ya masa dia mau ngajar tapi kurang nggak ahli gitu kan. Benar. Nah jadi mungkin kalau dalam konteksnya seperti itu gimana Pak? Mayoritas tuh banyak kayak gitu.